ada di mana-mana, kesalahpahaman satu dengan yang lain. Kerukunan mulai terancam, ekonomi makin menggelisahkan. Mari ini kita prihatin, gerangan apa yang menjadikan Allah tidak beri pertolongan pada kita? Ada yang kasusnya ekonomi, jungkir balik, sirah nggih sikil nggih sirah untuk mencari sop nasi. Ada yang tidak puas, banyak kejadian menyengsarakan teman sendiri, alias terorisme di mana-mana, ketidakpuasan di mana-mana. Lebih dari itu alam pun, gunung meletus, mulai bergerak semuanya. Para hadirin yang hormati, apabila sudah terjadi demikian, situasi kacau, alam tidak mendukung, semuanya ini sebetulnya peringatan dari Allah SWT. Idza raral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah tampak kerusakan-kerusakan di lautan, di darat, di mana-mana kekacauan, baik kekacauan di alam atau manusia dengan manusia, yang mengakibatkan satu dengan yang lain, yang sesungguhnya ini akibat perbuatan manusia itu sendiri, kezaliman manusia, tidak tanggung jawaban manusia, sehingga akibatnya ditimpakan oleh Allah kepada manusia ini sendiri. Kiranya supaya menyadari dan mau kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, peristiwa semacam ini kalau kita orang Jawa dulu pernah terjadi zaman kerajaan, sehingga seorang pujangga besar Ronggo Warsito dengan kata-katanya, zaman ini akhir zaman edan, mulai wong kaya gabah den interi, sirah sikil nggih sirah, sapa sing ora edan ora keduman, dan sak bejo-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lalas padha. Situasi seperti itu kita sudah tidak bisa membedakan baik dan jelek, tidak mampu lagi ini baik ini jelek, ini dilarang Allah, ini tidak dilarang Allah, tidak ada. Padahal pendidikan makin maju, sekolah-sekolah agama makin tinggi, pondok-pondok pesantren makin berkembang, ilmunya makin banyak, ilmu yang harusnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dijalankan, mana yang harus tidak jalankan, mana yang dilarang Allah, mana yang tidak, mana yang dilarang oleh negara, mana yang tidak. Ilmunya tahu, tapi kenyataannya kita semua sering melakukan, padahal ilmu kita tahu. Inilah para hadirin, bahasa sesungguhnya ilmu tadi tidak akan mampu membawa orang yang alim untuk melakukan perbuatan baik. Ilmu hanya sekedar arah, ibarat orang punya request atau SIM, hanya arah rambu-rambu. Ini jalan boleh dilewati, ini dilarang, ini boleh parkir, ini tidak boleh parkir. Ini ilmu. Ilmu ini tidak berguna manakala si supir gelap mata hatinya karena didorong oleh kepentingan, maka dia langgar saja peraturan-peraturan itu
walau dia sudah tahu donasi yang lebih tetap dilaksanakan, padahal dia ditanya apakah itu tidak dilarang, tahu dilarang, tapi mengapa kau lakukan? Karena punya kepentingan. Maka inilah para hadirat, mata hatinya ditutup oleh satu nafsu kepentingan, yang hidayah Allah hilang dari hatinya. Maka orang itu sudah lupa, semua bingung untuk mencari kepentingan hidup, baik ekonomi maupun apa saja, segala cara dipakai, sudah tidak tahu lagi mana yang halal mana yang haram, tidak tahu lagi mana yang baik yang jelek, asal berbau enak digasak. Siapapun yang tidak ikut demikian, dia tidak akan dapat apa-apa. Seorang pegawai negeri yang lurus tidak korupsi, dia dipojokkan, dia tidak dapat apa dari pegawai negeri yang melarat. Dia ke pasar tidak mau curang, dia menjadi melarat, kalah kaya dengan yang curang, mencurangi timbangan, mencari tekangan apa saja. Maka sopo sing ora edan ora keduman, tapi peringatan oleh Rangga Warsita, ning sak beja-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lan waspada. Ini sudah jarang sekali, pemikiran ini sudah tidak ada. Tidak ada seorang ilmuwan yang mampu membawa, tidak ada guru yang mampu membawa muridnya, walau ilmunya setiap hari disampaikan di sekolah, di madrasah, di pondok, di mana saja, di pengajian-pengajian umum seperti kita ini, tapi tidak ada yang mampu, karena selama ini yang dibawa, yang disampaikan hanya ilmu, hanya informasi, tidak menyentuh hati. Padahal manusia tadi, hakikatul manusia hati. Tadi mungkin disentuh, tidak, kalau tidak keliru. An-nasu kullukum maaf. Ala inna fil jasad ila mudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadat sadul kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah SAW, ada segumpal darah. Apabila darah ini bagus, baguslah perangai kehidupan sepak terjang manusia itu. Apabila darah ini jelek, maka jeleklah manusia itu. Wahya al-qalb, itu adalah hati. Maka apabila hatinya baik, manusia akan baik. Apabila hatinya jelek, maka jelek. Maka orang tua kita kalau mengatakan orang yang akhlaknya jelek, oh wong kuwi atine elek. Yang dimocati bukan darah, bukan daging yang kesuklatan dalam dada, tapi jiwa. Yang orang Jawa menggambarkan seperti hati. Apabila jiwanya jelek, orang itu jelek. Ilmu tidak mampu ya mewarnai jiwa ini, walaupun ilmunya banyak, bahkan makin banyak ilmunya makin curang. Lihat aja yang kita lihat setiap TV, yang diadili di KPK ini orang pandai semua, punya titel semua, sarjana semua, punya jabatan semua, makanya sudah kenyang semua, gajinya sudah puluhan juta, bahkan ya ratusan juta, masih dia korupsi. Apa ini? Karena hatinya jelek, serakah masih ada, tidak mikir orang lain. Semua bicara anti korupsi, tapi kalau sudah dia korupsi. Anak mahasiswa demo semua sejak saya masih muda, demo ada pejabat anti korupsi. Ketika dia jadi pejabat, dia pun korupsi lagi. Sekarang mungkin pemuda-muda mendemokrasi Jakarta di mana-mana, itu dari kesatuan mahasiswa, BEM dan sebagainya, terus idealisme tinggi. Ketika dia keluar menjadi penguasa, korupsi juga. Mari, apa ini sesungguhnya?
ulama banyak, pendeta banyak, pastor banyak, pengajian banyak. Inilah para hadirin yang kami hormati, rupanya sedikit kurang tepat sasarannya. Pendidikan mengolah dengan informasi, otaknya mendolah, kecerdasannya ditingkatkan, daya analisanya tinggi, cermat, otaknya tinggi, mampu melihat ini bahaya, ini tidak bahaya, ini baik tidak baik, ini boleh tidak boleh, ini sulit baik menjadi mudah boleh. Tapi hatinya tetap buta, karena di sekolah-sekolah tidak ada yang membahas soal hati. Di pondok-pondok tidak membahas soal hati. Maaf, saya punya pondok juga. Di Kedulu saya ponyok, saya punya universitas. Alhamdulillah, tapi di Kedulu dibahas hati. Ini pun belum yakin saya, apakah setelah keluar di pondok saya nanti betul di hadapan. Hanya berdoa, kenyataannya wallahu alam kita belum tahu. Apalagi kalau saya sendiri menyimpang, fantazir sa'ah. Kalau gurunya menyimpang, muridnya menyimpang. Guru berdiri kenceng, murid berlari. Kalau di dosen-dosen bisa korupsi, mahasiswa besok korupsi semua pasti. Kalau di sekolah-sekolahan IPDN korupsi, besok pejabat korupsi. Kalau di Akabri, di Akpol korupsi, besok dari pejabat korupsi pasti itu. Inilah kasusnya, masalahnya. Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Jawabnya adalah kita bersama. Kita, terutama pengawas Wahidiyah.